pagi Bu Besti, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, ya. Sehat. Kita sehat. Alhamdulillah ya. Ibu mohon izin untuk ganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan tentang dilematika dan kebijakan moral, Ibu. Maaf sebelumnya, Ibu. Ibu, yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kebijakan moral, Ibu, untuk pilih satu? Ya, mengidentifikasi kayak kita apa sih? Kita mau menanyakan dulu, masalahnya apa. Setelah masalahnya apa, baru kita memilah-milah pasti mana yang maksudnya masalah itu yang benar apa sih yang harus didahulukan, mana yang perlu nanti apa kita ada proses atau kita ada komunikasi dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan itu, pertama Ibu akan menganalisis dulu ya Bu, ya, mengidentifikasi, lalu bermusyawarah kepada teman-teman ya Ibu ya. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika di sekolah ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus ketika ada dua kepentingan, di mana kepentingan ini sama-sama benar dan mengandung nilai kebaikan. Nah, misalnya masalah di antara misalnya ada dua guru mempunyai permasalahan, kan? Semua pasti mereka ini benar gitu. Nah, tapi kita mengambil dulu masalahnya apa. Kita lihat dulu masalahnya apa, setelah kita lihat, lalu saya menanyakan dulu kepada guru senior. Biasanya kan kalau teman-teman kan suka dicurhat ya sama siapa. Tapi kalau terus itu kan itu yang apa di situ kan dari mengetahui pribadi si A, pribadi si B. Tanyakan dulu bagaimana sifat mereka berdua seperti apa, lalu kita komunikasikan. Kita apa? Jadi pertama mengetahui dulu masalahnya apa, lalu meminta pendapat ke guru senior Ibu ya yang lebih mengetahui ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan ketika ada masalah? Ya langkahnya ya kita pasti apa sih? Kalau ada masalah berarti orang prihatin tuh. Iya. Ibu, saya punya masalah seperti ini. Nah kita mendengarkan masalahnya apa sih? Menghadapi orang tersebut. Masalah itu kita apa? Kita terima, kita dengarkan. Lalu kita harus mengambil langkahnya, kita harus bagaimana nih? Kita apa sih? Memilah dulu nih langkah apaan yang harus kita ambil. Itu misalnya masalah tersebut. Jadi yang pertama adalah memanggil pihak terkait ya Ibu ya, lalu meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, lalu menentukan langkah yang harus diambil. Selanjutnya apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya hal yang efektif adalah bila kita apa sih punya masalah, kita sama-sama duduk bersama untuk apa sih yang mau kita lakukan, apa sih yang harus kita apa sih masalahnya apa sih, kenapa. Dari kalau dengan duduk bersama kan kita bisa mengambil keputusan bersama, ya kesepakatan, kita sama-sama enak gak apa sih tidak saling mencurigakan kan kalau kita bareng-bareng bersama. Jadi didiskusikan bersama Ibu ya. Selanjutnya Ibu, apakah ketika mempunyai sebuah masalah, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, dan apakah langsung menyelesaikan ketika ada masalah atau mempunyai jadwal khusus Ibu ya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Nah kita kan sebenarnya kita sih sebenarnya nggak ingin punya masalah. Kalau kita menjadwalkan berarti kita ingin ada masalah. Masalah itu kita bisa bagi dua. Mana masalah yang memang harus urgent kita mengambil keputusan, mana masalah yang memang masih bisa kita apa sih kita diskusikan, kita toleransi, masih ada waktu dengan kita mencari data-data.
mencari data-data apa sih masalahnya kan kita akan membuat jadwal. Tapi kalau urgent masa hari ini terjadi kita nanti aja ya bu, kita nggak mungkin. Tapi kalau yang urgent harus segera begininya. Untuk satu ada dua tergantung permasalahannya yang memang harus segera tidak keputusan, dan ada yang bisa untuk nanti apa berikutnya. Berarti tergantung tingkat urgensinya ibu ya. Selanjutnya ibu, apa saja yang paling menantang ketika mengambil keputusan? Yang paling menantang ya misalnya gini apa sih, kita sudah bermusyawarah nih. Kalau nanti punya masalah kan pasti mempunyai egonya masing-masing. Ketika kita dapat menyelesaikan masalah itu kita. Jadi ketika masalahnya selesai, kita dengan damai, berarti ketantangan kita dapat menyelesaikan masalah tantangan permasalahan itu kan. Luar biasa ibu. Selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematis ini? Dalam mengambil keputusan itu tidak perlu orang lain, tergantung permasalahannya kan. Permasalahan itu apakah memang harus saya bisa segera mengambil keputusan, atau masalah itu masih bisa disawarkan dengan teman-teman. Ya paling tidak maksudnya kita ya udah paling lama siapa sih di sini untuk mengetahui apa sih masalahnya, kenapa seperti itu. Kita harus kayak apa sih, kita harus ada permasalahan. Jadi baik lagi ke masalahnya ibu ya, jika bisa dilakukan secara face to face ya lebih baik face to face, tapi kalau misalnya masalah menyangkut orang banyak ya kembali lagi bersama-sama mengurai. Untuk yang terakhir ibu, dari semua hal yang ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang akhirnya ibu dapatkan ketika pengalaman ibu menyelesaikan berbagai macam masalah di sekolah gitu? Pembelajarannya itu kita dengan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda-beda, kita dapat menyelesaikan masalah yang berbeda-beda kan, tentang masalahnya apa, kita bisa menyelesaikan dengan damai, dengan sukacita, dengan keberhasilan. Itu pembelajaran yang berharga. Jadi akhirnya pembelajaran berharga itu adalah ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dengan damai dan tidak ada pihak yang merugikan ibu. Luar biasa ibu wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya ibu. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya sendiri ketika kita atau saya sendiri menyelesaikan sebuah masalah, belajar dari pengalaman ibu. Terima kasih Bu Besti. Sama-sama Bu Eda, sukses selalu. Amin.